warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo dibaca. Hadis ke-18, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. An Abi Dzar Jundub bin Junadah dan wa Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nusah hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah ia berkata hadis hasan sahih. Baik, sebelum masuk ke hadis, terakhir sebutkan hadis hasan atau hasan sahih ini apa maksudnya? Apa Pak Manto? Yang disetujui. Yang disetujui. Disetujui semua hadis itu. Apa? Kuat lah. Kuat. Kuat. Ada yang lebih kuat enggak? Gimana nih kan? Sahih. Terus tinggi mana? Sahih hasan. Sahih sama mutawatir dulu loh. Tinggi mana? Mutawatir. Secara mudah mohon ya. Mutawatir. Terus sejauh semua tahun kita aja. Sahih itu sudah campuran. Sahih ke hasan. Mutawatir. Langsung mulai sahabat 10 sahabat Lebih 40. banyak sahabat. Banyak sahabat. Mutawatir adalah tertinggi. Terus bawahnya sahih, terus yang global aja sahih, hasan, gampang aja gitu kan. Oh ini aja langsung dhaif. Terus maudhu. Mauquf itu. Nah ini setelah globalnya gampang. Jadi hadis ada kriterianya. Kriteria kekuatan hadis seperti ini. Kekuatan hadis itu dilihat dari mana? Terutama dari penutur hadis atau penutur hadis. Penutur hadis itu dilihat dari mana? Dari Rawahul Bukhari, ya kan? Spiralan kecil. Oh, pakai spiralan kecil. Itu bisa tuh ini. Rawahul Bukhari kan di sini. Oh, di sini Rawahul Tirmidzi, ya kan? Berarti yang meriwayatkan adalah Tirmidzi. Pak Manto mencari hadis, ya kan? Pak Manto mencari mendengar suatu hadis A. Dari siapa? Dari Handika. Handika dari siapa? Dari Pak Budi. Pak Budi dari siapa? Dari Pak Agus. Pak Agus dari apa? Dari Pak Pardi. Kemudian langsung ke Rasulullah. Nah, yang mengumpulkan itu namanya ini Pak siapa? Bukhari iki Tirmidzi.
Jadi dia yang mencari, menyimpulkan itu semua, ya kan? Kualitas hadis ini dari mana, ya kan? Pak Manto cari ke Handika. Handika, kualitas Handika seperti apa? Nah ini ada 3 kriterianya kok saya lupa. Pokoknya orang itu tidak pernah cacat, tidak pernah menipu sedikit pun, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dolim. Nah itu ya Handika. Pak Budi gimana? Track record orangnya. Track record orangnya seperti apa? Kalau ini tek sampai Rasulullah, ya kan? Dan itu banyak nanti, ya kan? Itu tingkatannya mutawatir. Kalau sahih ya sejalur itu, orangnya bagus, isinya bagus. Nah selain itu, misalkan, oh ternyata Handika ini pernah mabuk-mabukan, ya, turun hadisnya, kualitasnya mungkin langsung jadi dhaif atau mungkin jadi apa, turun hasan. Nah di situ kualitasnya. Walaupun benar. Nah, Handika macet, ya kan? Oh jalur lainnya ternyata Pak Manto mendengarnya bukan dari Handika, tapi Pak Manto kemudian ada cari lagi, misalkan Pak Pardi nyari hadis yang sama, lewatnya lewat Pak Chandra, ya, Dr. Anang, dan ketemu, oh ternyata ada 2 orang yang meriwayatkan sama. Nah itu naik lagi statusnya, seperti itu. Kualitas hadis, ya. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini luar biasa. Loh, nggak bisa nih kak? Masih baru ya? Headboard baru. Oh marker. Iya permanen ini. Marker ini. Permanen. Permanen marker. Tidak apa-apa ya, pakai ini aja. Tidak apa, ini aja. Bertakwalah. Takwa di mana berada. Definisi takwa Pak Manto ya, menjalankan perintah dan menjalankan larangan, menjauhi larangan, sabar. Menarik, ini terjadi di saya kemarin, ya kan? Saya pulang malam, mulai jam 7, jam setengah 7 sudah keluar rumah ke kampus. Selesai itu maghrib, terus ada acara mahasiswa itu di Majen Sungkono, Siwot, ya kan? Situ dijemput istri di mall situ. Saya naik gojek dari kampus ke Ciwok, macet memang setelah maghrib itu. Terkait dengan hadis ini, naik gojek kan, dari depan Ciwok, dari depan Ciwok ya, dari Majen Sungkono, dari arah atas, kan tidak boleh kanan, langsung masuk sana, langsung dia berhenti, set gitu. Jadi putaran, tujuan saya sini, oh sini ada jalan untuk berhenti. Ini kan Ciwoknya kan, ini di sini dilarang puter, di sini dilarang, di sini. Oke. Kita lihat rambunya tidak boleh, ya kan? Belok sini tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan hadis ini? Perintahnya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, penumpangnya mas. Loh, saya penumpangnya. Siapa yang dibawa anda mikir deh. Saya itu perjalanan sambil baca Al-Quran. Baca. Loh, gak cocok sudah. Apa yang dibaca dengan
Aduh, gimana dia Allah ya. Ya seperti itu kadang-kadang kita terjebak, ya kan? Kita berbuat baik, ya kan? Tapi kemudian lingkungan atau apa yang fasilitas yang ada di sekitar kita ternyata seperti itu, gimana? Nggak menyesuaikan. Nah, ya apa? Maksudnya ingin menyenangkan Penumpang. untuk segera sampai. Gila, padahal di sini ada larangan nih, nggak boleh di sini, nggak boleh putar, iya kan? Thailand Muternya harus di sini dong, di sini baru belok sini, ya kan? Enggak ini. Kalau sebelumnya saya kan hanya melihat Gojek melanggar lalu lintas, ya jadi doakan aja mereka. Tapi ketika saya naik, terus nah itu, nah pengalaman sendiri gimana ini ya? ya mungkin niatnya mau menyenangkan penumpangnya berbuat gitu kan. Coba, mak saya bingung, ketenggangan nih kan, hingga penerapan hadis kan harus mikir lagi kan kita, saya harus apa ini, iya kan? Saya harus apa? Ternyata saya juga di sini tidak sendiri, di banyak Gojek lainnya. Itulah fenomena. Lah, ya kan? Terus kita gimana? Kan kembali kok, cari data di sini. Saya harus apa? Is minimal ada 3 toh, dengan tangan, lisan, dan dengan hati. Semuanya itu memungkinkan saya. Memungkinkan kita kan sewa dia. Bisa saja Pak, terus saja nanti saya tambahi. Muter sini maksudnya. Kan harusnya muternya sini kan, muter sini. Atau gimana? Saya ketentangan ya sudah berdoa saja istighfar. Ya Allah. Loh iya, harusnya ada option seperti ini kan, itu terkena gitu kan di otak ini. Waduh, gimana ini? Gimana nih ya? Di satu sisi kan memudahkan dia, Heeh. terus efisiensi dia. Tapi sini ada aturan dong. Senang sini kan Cepet. Kalau dibandingkan antara manfaat dan mudarat, Aduh. kalau belok langsung Sini mulai dari waktu. memudahkan dia, memudahkan Mm-mm. dia, Mm-mm. memudahkan dia lah. Mm-mm. Kalau kesana kan apa? Banyak negatifnya. Nah, ini gimana? isinya beda. Iya, itu seperti itu. Banyak pertimbangan. Tidak ada perbuatan negatif, ya kan, dalam ketundukan kepada Allah. Ini kan ketundukan kepada Allah, ya kan, mematuhi lalu lintas kan ketundukan kepada Allah. Itu tidak ada perbuatan negatif yang mendukung ketundukan kepada Allah. Jadi harus didukung dengan perbuatan positif juga. Sama dengan Robin Hood, misalnya. Ini kan, itu tujuannya baik, tetap tidak boleh karena caranya salah. Sama tadi, dengan alasan berapapun, ya pokoknya salah, ada aturannya soalnya. Ibarat dalil berarti. Iya, ini sudah dalil. Udah kuat nih dalilnya ini, iya kan? Udah jadi aja. Akhirnya kembali kepada kita gimana? Ya tetap istighfar aja yang banyak. Biasa. Seumpama ini ya, Gojeknya bingung. Pak, cepat dikit ya. Ya semikirnya langsung ini nanti tak potong kan. Yang numpang tapi ikutin aturan ya. Nah, kalau kita membaca hadis seperti ini ya, bertakwalah Gusti, tanpa kita korelasikan dengan aktivitas kita sehari-hari, itu memang akhirnya menjadi hanya sebagai slogan saja. Iya kan? Saya tidak tahu kalau pagi ini kita bahas ini, iya kan? Kalau dikasih materinya dulu tadi malam, kalau dikasih materinya seperti ini, besok bisa jadi bahan diskusi sekarang kan? Nah seperti itu. Ini luar biasa kan? Bingung akhirnya. Mana ini ya? Ya sudah. Ya ini kayak seperti ini saya ya, termasuk hari-hari kemarin atau nanti. Jadi kalau di pegirian Berapa pegirian? itu yang saya pikirkan, kalau saya nurutin aturan banyak yang nyinggung sakit hati. Artinya saya ini dibeli terus. Dibeli. Istilahnya saya kan pakai pedal listrik. Seolah-olah apa ya? Lambat kamu. Jadi sepeda motor lu saling ngebel. Padahal ya macet ya, sama. Depan Jadi dong. saya sendiri yang
seolah-olah kan migros kayak gitu kan, tapi dongkol lah. Jadi pikiran saya gini, wis aku tak dhisik ae, turun lampu merah tak lewat sih. Loh. Jadi amarah terus yang saya pendam daripada saya dongkol, lebih baik saya jalan sendiri sepi, tapi terobos. Iya kan? Itu tuh kembali dasarnya kita melakukan itu apa? Karena untuk memuaskan nafsu. Iya kan? Alih-alih untuk menyenangkan orang lain, ya kan, memudahkan orang lain, tapi ternyata kita sendiri terjebak dengan keadaan yang nggak benar. Seperti itu, sering, pasti di antara kita itu sering terjebak seperti itu. Ya kan? Tapi juga kadang bahaya juga kalau sudah motor sama sudah motor kan bareng di transport itu start langsung itu kayak saling senggol-senggolan gitu. Iya. Science sama knowledge. Nah ini loh. Ini jembatannya apa? Kejadian ini, fenomena, masalah, ujian yang kita dapat dari lingkungan kita. Itu nanti kita bisa dua ini menghayati. Kemudian dari proses menghayati, memahami ini, introspeksi, muhasabah, ya kan, pelajaran, hikmah, menjadi dasar untuk kita berperilaku, bertindak. Dasar untuk kita bertindak yang kemudian menjadi perilaku. Ini ya, sederhana kan ya? Bener Pak Mana? Hah? Apa bedanya ini sama ini? Ayo Pak Mana? Apa bedanya ini sama ini? Iya benar. Karena ini adalah action. Kalau ini adalah behavior. Ini sekali toh. Sekali, bertindak toh. Nah, itu dilakukan berkali-kali akhirnya kebiasaan perilaku ini. Ya, ini. Makanya itu ketika doa yang ringan kita, ringan dalam tanda kutip kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, wajar potong itu aja. Kita minta akhirat, dunia dan akhirat yang hasan. Bener kan? Doa kita kan ini, minta kebaikan dunia dan akhirat, ya kan? Ketika kejadian ini terus, ujian ini kan, ujian ini terus, ini tujuannya untuk ini. Benar kan? Coba, logikanya gimana? Bagaimana salahnya kita berpikir ketika kita mintanya ini, ya, mintanya kebaikan, tapi posisi kita ini belum paham, sudah dikasih bacaan, tidak mau membaca, ya kan? Dikasih kasus, kemudian kita ngerundel. Coba, salah pikir yang seperti apa itu? Keanehan yang seperti apa? Benar enggak? Kita sudah diberi Al-Quran, kita sudah diberi hadis nih, bertakwa ini ya. Ini gak paham-paham, tidak melakukan, ini kan perilaku. Ini kan uswatun hasanah, akhlakul karimah. Nanti sambung lagi jadi uswatun hasanah. Lah, ya kan ini kan jadi contoh akhirnya kan. Ini untuk individu, ini akhirnya sosial. Bisa menjadi contoh, ya kan? Tujuannya kan ini, sedangkan sudah ada. Lah untuk memasukkan ini kok tidak paham-paham kita, kok tidak berperilaku baik-baik ini dikasih kasus,
Iya kan? Dikasih kasus, ayo belajar. Kamu ini belajar baca tok, tapi tidak mau melakukan, tidak paham-paham. Kasih kasus. Dan hal itu sudah wajar. Dimanapun kita sekolah pun seperti itu, diberi kasus. Supaya Tindakannya gimana? paham. Tapi ternyata pemberian kasus ini dinilai negatif oleh kita. Ini kan ya Allah, kok masalah kok terus-terusan. Iya kan? Enggak cocok akhirnya kan. Gimana korelasinya itu gimana? Ini nih Pak Chandra nih. Nah itu. Benar ya kan? Padahal kita di awal sebelum ini sudah mengaku sebagai Islam, sebagai Muslim, orang yang berserah diri. Kalau perintah ini kayak larangan itu berkaitan dengan bos, artinya bos yang Kafir. bukan Nah, kafir pun, yang namanya bos itu kan merintahnya nggak sesuai dengan kita juga. Kita maunya ikutin aturan, tapi bos, ayo cepetan, wis terus naik, kan itu gimana? Ini perintahnya bos ini. Perintah bos itu aturan. Tapi nggak sesuai. Nah, tergantung nanti. Itu adalah objek dakwah kita. Bagaimana kita menyikapi? Nah, kan Ngalim. sekali, 2 kali kan? Yes itu gimana? Kita menyikapinya gimana? Kita atau dakwah pelan-pelan. Pertama istighfar. Ketika saya tadi malam ya apa yang saya bisa perbuat? Istighfar, ya kan? Ketenggengan campur jadi satu di sini. Ya kan akhirnya apa? Istighfar. Ya, makanya kita tidak bisa mengeneralisir. Tidak bisa menyamaratakan apa yang harus kita lakukan, tidak bisa. Seperti itu. Kejadian Handika, kejadian kecelakaan Handika luar biasa kan. Dia sudah ada seperti ini, kok ternyata solusi yang diambil seperti itu. Lah kan bertanya. Lah kan membuat sarana kenikmatan untuk Handika. Nah itu ya. Jadi ini teorinya. Lah sekarang kita sudah punya teorinya. Masing-masing Pak Budi dapat kasus, bosnya, Pak Manto temannya, ya kan? Itulah. Gimana kasusnya ini? Ya ini sampai kita paham, sampai tujuannya kan di sini, agar kita menjadi contoh. Harusnya seperti ini sampai di titik ini kan. Nah, bagaimana kita mencapai titik ini kalau tidak seperti ini, tidak seperti ini. Apakah ini yes? Apakah ini kita harus menjalankan sesuai aturan ya? Normalnya ya harus, karena di sini disebutkan bertakwalah dimanapun kamu berada. Hanya saja kualitas kita itu tadi. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang disampaikan. Ya, Handika ya. Handika malah berpikir. Itu Pak Manto. Waktu itu pikirnya saya ringan, nggak mau yang terlalu jauh dulu. Pikiran saya geser sebenerin dulu ya. Ya itu ya. Ini kan pelajaran tuh, kayak gitu rasanya. Ini soal tadi ya, ini kan lalu lintas kan hukum dunia. Terkait misalnya di dunia ini itu boleh ya. Nanti ada urf, ada sesuatu yang darurat itu kan gimana hukumnya? Darurat dan urf itu semua sudah diatur. Ya, artinya kayak di Jakarta itu kan
orang biasa berkendara di Solo tenang, Hmm. ayem. Hmm. Tapi hidup di Jakarta tuh ternyata kaget. Oh, emang begini ya di Jakarta. Akhirnya ya, oh, mungkin saya harus begini di Jakarta. Jadi, Lah iya. ya, jadi saya dulu Jakarta masuk trotoar orang-orang itu lumrah, begitu pulang kampung trotoar halus kan ya. Yo, gak ada sih ngembat ya, artinya kan yo, beda. Nah, benar Pak Chandra. Kembali kepada kita, kenapa kok Allah meletakkan kita ada di, memindahkan kita dari Surabaya ke Jakarta? Salah satunya ya ini. Wallahu alam, kita semakin meningkat. Kasusnya Solo kan ringan misalkan ya, di desa ringan, ayo naik kelas. Seperti itu mungkin. Kalau usahakan kita berpositif thinking terus. Seperti itu. Ya. Ya. Oke. Kalau dua arah, ini Hah? baru satu arah yang ada yang kita harus, Ini. nah itu kan Oke. satu arah. Hah. Kalau dua arah, seandainya belajar kasus masalahnya Wamenaker Hah. ijazah itu, Hah. si bosnya ini dia kan terima karyawan Hah. dengan syarat harus Menyerahkan ijazah asli. ijazah asli. Kalau ada masalah yaitu jaminannya kan. Kalau nggak mau masuk ke situ ya terserah. Yang penting saya menetapkan aturan seperti itu. Terus dari karyawannya nggak sesuai perlakuannya, bos kan berarti ya Pokoknya nggak sesuai. perlakuan karyawan. Nah, karyawan ini lapor ke Wamenaker lah. Nah, Wamenakernya ini sidak. Karyawan lapor ke atas. Berarti kan si bosnya ini kan dua arah. Dapatnya perlakuannya ini. Ya, memperlakukannya kan dua arah. Dua arah gimana? Ke pemerintah adanya Wamenakernya yang benar. Dia si bosnya melanggar hukum, tapi kan itu. Sekarang kembali lagi, keputusan ini itu benar atau enggak? Ini kan pengumpulan ijazah itu benar enggak? Ya sesuai, kembalikan lagi aturannya. Makanya kita harus tunduk pada aturan pemerintah selama aturan itu tidak ditujukan untuk bermaksiat kepada Allah. Gitu. Ya, kalau ini sesuai, ini harus tunduk. Ya kan? Kalau ini sesuai. Kalau tidak sesuai, tergantung ini. Maksudnya kalau ini berkenan, ya silakan. Kalau tidak berkenan, ya sudah keluar aja. Misalkan Pak Budi ya, aturan umum biasanya masuk kerja itu jam 8. Tapi jangan masuk jam 7 ya. Ya, kurang dari itu lah. Ya setengah 7, jam 7. Gimana, mau enggak? Ini kan enggak diatur kalau sampai sedetil itu kan enggak diatur. Kembali lagi aturan yang pembuat aturan itu melanggar aturan Allah enggak? Enggak, misalkan kan ada aturan kan, tergantung. Pak Budi mau enggak? Kalau mau silakan. Kalau mau, Pak Budi mau terus kemudian melaporkan ke atas, ini yang salah beliau. Ini seperti itu. Ya mana ya? Tapi bosnya tadi itu kan melanggar aturan pemerintah. Nah, yang melanggar apa enggak? Kan nggak ada syarat ditahan jasa itu. Kan nggak ada enggak? Aturan Lah iya, kan berarti kan enggak ada aturannya, berarti kan tidak diatur. Tidak diatur pemerintah. Berarti kan menahan atau tidak menahan kan tidak bisa ditentukan salah atau benar. Tergantung ininya, mau atau enggak. Nah, ya kan? Kalau enggak mau, ya kalau enggak mau jangan masuk. Istilahnya buat aturan sendiri lah. Makanya itu selama aturan itu tidak melanggar atau tidak bermaksiat kepada Allah,
keluar. Nggak apa-apa. Aturan ini pemerintah dalam perusahaan itu dalam 4 jam harus diberi Istirahat. itu aja ya. Misalnya. Berlaku. Sholat. Salah masuk ya itu. Terutama sholat Jumat kan. Ya, Nah itu. Itu tak dijalankan baru itu melanggar. Iya itu. Tapi Benar. kalau masalah masuk itu peraturan perusahaan diatur di perusahaan. Gitu. Ada yang diatur oleh negara, ada yang tidak diatur. Seperti itu. Jadi tergantung kita. Dan ketaatan kita terhadap aturan itu juga apa ya? Ada nilai keimanan kita di situ. Bahkan antar kita saja, ya kan, kemudian berakad, berjanji, itu kan sebuah aturan yang harus dipenuhi. Itu juga merupakan nilai keimanan kita. Dan bekerja itu merupakan ibadah juga. Iya, ibadah. Makanya ketika ada seorang Ustadz Muhammad Nasruddin siapa itu menyampaikan, coba kalau sebagai orang Islam ya, sebutkan sih ibadah apa yang tidak terkait dengan perilaku apa yang tidak terkait dengan ibadah ya, dalam Islam. Tidak ada sebenarnya. Semua itu terkait dengan ibadah. Hanya saja kita tidak tahu. Ya kan? Kalau ternyata itu semuanya terkait dengan ibadah. Terutama terkait dengan akidah, tauhid kita, syahadat kita. Aktivitas apa yang tidak terkait dengan Allah dan Rasul? Tidak ada, semuanya ada. Nah, itu kan. Tidak bernilai ibadah ketika niatnya bukan karena Allah. Dan tidak sesuai aturan. Ada dua kan, Allah dan Rasulnya. Ikhlas karena Allah sesuai dengan aturannya. Itu. Nah ini makanya kalau kita mengaku Muslim, kan beliau tadi menyampaikan, coba sebagai orang Muslim mana, aktivitas mana yang lepas dari aktivitas ibadah? Tidak ada, semuanya pasti kena. Asal kita tahu. Nah ini ilmunya, ini yang harus, ini perilaku kan, bertakwa atas apa? Bertakwa atas ilmu. Nah ini, kita mau menjalankan perintah apa, mau menjadi larangan apa kalau nggak tahu. Bener ya. Terus ketika kita tidak bisa menjalankan perintah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita terjebak dengan larangan, apa yang kita lakukan? Masih menjadi perdebatan kita, apa itu perintah, apa itu larangan kan? Karena treatmentnya beda. Kemarin itu masalah menarik itu. Harus dipikir tuh mana seperintah. Karena treatmentnya itu beda. Iya kan? Sama dengan saya, Pak Chandra juga. Dokter Anang melihat sesuatu ini penyakit, ini butuh obat atau ini butuh vitamin, iya kan? Lah itu treatmentnya beda. Kita harus menentukan. Makanya di dalam kedokteran dilarang, doktrinnya dulu dilarang memberikan obat sebelum tegak diagnosanya apa. Kalau saya masih mengakui itu. Mengakui itu. Dilarang memberikan obat sebelum tegak diagnosanya apa. Suspek. Gitu. Kayak paling enggak kan sudah ada ke arah ke sana tuh. Ya, seperti itu. Nah, sama seperti ini. Ya kan? Gimana caranya kita mengetahui perintah? Minimal kalau kita rancu kan mana perintah mana larangan kan? Karena coba banyak di antara kita yang masih rancu itu. Paling mudah apa? Beli bukunya ensiklopedia perintah, ensiklopedia larangan. Baca buku itu selesai sudah. Ya Allah, saya ruwet dengan perintah dan larangan secara definisi. Sehingga saya cari yang seperti ini. Ini yang penting. Pak Wanta punya bukunya kan? Ya. Udah.
Hah? Bener. Bener. Hanya saya, Mas. Oke. Saya tiap 2 tahun kan rolling geser Iya, kemana saya nggak bener. tahu. Heeh. Tapi saya pengennya di Surabaya. Heeh. Tapi karena saya tahu orang yang bagian personil Yang bagian pindah-pindah itu ya, minta di tanpa Surabaya. bayaran loh. Heeh. Saya minta Heeh. apa teman sendiri. Heeh. Akhirnya saya Surabaya. Boleh. Selama kita tidak ada larangannya apa? Larangannya apa? Minta-minta jabatan. Saya nggak butuh jabatan. Enggak, minta-minta apa maksudnya? Minta-minta. Kan kita larangannya apa? Perilaku itu ya? Perintahnya itu setiap 2 tahun. Itu perintah. Itu perintah. Itu perintah secara umum enggak. Ketika dua orang ini berkomunikasi, Hak orang lain berarti. loh, makanya itu. Ini berkomunikasi, perintahnya apa, larangannya apa? Terkait dengan kasus. Ini kan kasus, rolling ini kasus. Nah, terkait dengan ini. Ini dua ini apa? Dilarang, larangannya dilarang menyuap. Iya kan? Terus apalagi? Berkata kasar, mengintimidasi, ya kan? Seperti larangannya seperti itu. Kan hanya meminta tolong tanpa imbalan, tanpa sesuatu yang dilarang. Dapat syukur, enggak dapat ya enggak masalah. Iya kan? Seperti itu. Kalau toh ternyata terwujud enggak masalah. Kalau atasan Iya kan? ini sudah ada list gimana? Loh, makanya Setahun itu. sebelumnya gitu. Itu terlepas dari kita. Yang jelas kita komunikasi ke sini loh. Kita ada sesuatu yang dilarang nggak? Minta itu dilarang nggak? Minta seperti itu. Ada larangannya nggak? Soalnya ada UJT. Lo nggak ada aturannya dilarang meminta. Hanya ada perintah. Hanya ada perintah. Bersedia ditempatkan di mana saja kan? Oh, iya. Lah itu perintahnya. Ada larangannya meminta nggak? Ada. Iya kan? Ya. Heeh. Enggak. Nggak diatur beliau ada enggak? Ayo itu. Nggak ada kan? Dan kita mintanya juga enggak pakai embel-embel. Hanya sekedar. Ya itu. Sejauh sepengetahuan kita seperti itu. Coba apa yang kita salah? Oh kalau selama aman ya aman-aman saja. Nggak masalah. Kecuali gini ya. Hah? Pamane ada orang ke situ di jabatan situ ya. Habis itu kita minta Sudah ada putusan. ganti dengan saya. Nah itu enggak boleh. Berarti ibaratnya nyerobot. Ya, ini kan jadi Nyerobot. Habis ono sing diflototkan ke situ tapi diserobot sama. ya itu enggak boleh. Jadi mengganti hak orang lain kan. Zalim terhadap orang lain. Nah, seperti Alhamdulillah dong, ya kan? Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Selama ilmu kita dan ketundukan kita ini, ya ketundukan kita bermasalah ilmunya. Coba dari dua ini, ketundukan kita dan ilmu kita kan identik ya, ketundukan kita kepada Allah, ilmu kita kepada Rasulullah. Identik ini kan. Kita hanya kepada Allah kan penyerahan diri kita kan. Dalam menjalankan aturan lebih banyak dari Rasulullah kan. Seperti itu. Ini kan, semua Quranis ketundukan diri, pasrah. Seperti itu. Ini juga aplikasi dari syahadat kita. Makanya Karen Armstrong itu menyatakan orang Islam itu luar biasa. Syahadatnya itu yang membuat dia gerak. Syahadat, makanya orang kafir itu bisa menyimpulkan seperti itu. Syahadat orang Islam itulah yang membuat dia bergerak.
paham berarti nang tapi Wah nggak betul masuk dia. Islam. Memang. Biasa ya. Dan tulisannya memang bagus, tapi puyeng bacanya, berat. Ini kan seperti itu. Baik, sampai sini. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ya mana ya. Besok coba lihat Pak Mardi ya, Pak Manto. Dilanjutkan dengan dan iringilah kejelekan atau kesalahan dengan kebaikan. Nah ini, ya kan ada clue-nya. Kalau kita misalkan kita terjebak di sini, ya kan, dalam proses menerapkan ini dan kejadian ini, kan ini, kan ketakwaan ini munculnya di sini, tuh. Ketika ilmu bertemu dengan kejadian, kan, gitu. Nah kalau sudah seperti itu gimana? Ini iringilah kejelekan dengan kebaikan. Dengan apa ya? Udah kebaikan itu seperti apa? Kejelekan di sini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Aturannya ini, sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Itu kejelekannya. Kebaikannya apa? Ya sesuatu yang sesuai dengan aturan. Kebalikannya. Ya apa ya? Berarti saat itu istighfar. Di lain hari ya mungkin bisa sedekah, mungkin bisa berbuat baik, menolong orang segala macam itu. Harapannya kan miss kita dalam bersikap terhadap sebuah kejadian atau fenomena yang yang negatif itu bisa terhapus atau tertutupi. Ya mantap ya. Ya mantap di sini sudah berniat nih besok Senin tertib ah. Nah, itu kan lumayan tuh mantap ya. Lumayan tertib ah. Handika juga kalau ada polisi tidur rem. Bukan ngegas. Nah, ya kan? Iya, seperti itu. Ya Handika ya. Sekarang beli sepeda motor cewek. Biar banter. Ada kan? Kan? Itu kan kita melihat polisi tidur antara Pak Budi sama Handika kan beda sudah. Nah, ya kan? Pak Budi melihat itu sarana untuk menurunkan kecepatan, Handika melihat itu sarana untuk meningkatkan kecepatan. Ya itu ya. Ya coba lah. Pak Budi untuk nuruti aturan, ya Andika untuk memuaskan diri sendiri, ya kan? Lumayan itu. Hal yang sekecil itu coba. Kalau kita memperhatikan aktivitas kita, hal seperti itu bisa menjadi pelajaran. Kita kan jarang, ya kan, memperhatikan. Pak Is, saya tidak tidak membanding-bandingkan. Hanya saja yang sering dijadikan contoh kan Allah akan mengambil nikmat seperti udara kalau kita sakit pakai oksigen. Contoh-contohnya seperti itu terus diulang-ulang kan. Tapi tanpa menyentuh realitas yang ada. Dosen yang baik, kalau profesor ngajar itu sederhana kok. Apa yang dia dapatkan di luar tuh dia sampaikan. Kalau iya, saya tadi dapat seperti ini. Ya. Tapi terkait dengan materi terusan nyambung. Tuh. Apalagi di FK, Fakultas Kedokteran. Di ruangan banyak pasien mesti jadi materi gitu, kan. Tuh. Mereka selalu seperti itu. Jadi apa yang dia alami, ya dekat-dekat saya dapat ini, saya baru dapat ini. Ayo dijadikan pembahasan gimana ini pembahasannya. Seperti itu. Ya, karena ya itu tadi, jangan sampai ilmu ini terlalu melangit. Akhirnya ya tidak bisa kita jangkau nantinya, kita tidak bisa kita terapkan.
Seperti itu kan apa? Ya, seperti itulah contohnya ya. Ya kemudian dilanjutkan seperti itu ada clue. Kalau kita tidak bisa menjalankan seperti ini atau terjebak seperti ini, jangan khawatir. Ada solusinya. Kerjakan kebaikan. Kebaikan seperti apa? Kebaikan saat itu pre, durante, dan post. Pre, durante, dan postnya. Sebelumnya ini kejadiannya, pas kejadian itu saya naik motor kemarin. Ternyata saat kejadiannya di sini. Terus agar kita tetap dalam kebaikan pada Allah, apa prenya? Sebelumnya ya berdoa naik motor, berdoa sepanjang perjalanan, ya kan? Ternyata ada kejadian. Setelah kejadian atau saat kejadian kita harus apa? Setelah kejadian harus apa? Setelah kejadian di sini disebutkan kerjakan kebaikan. Selama kejadian kita harus apa? Nah, ini kan setelah toh. Apabila kamu menjalankan kebaikan kejelasan, setelahnya iringilah. Oh, mungkin bisa iringi di sini dan di sini mungkin. Ya kan? Seperti itu. Terus dilanjutkan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ini ujungnya coba. Kalau dilihat dari sini, akhlak itu di mana? Ini. Uswatun hasanah. Oh. Akhlakul karimah di sini. Ya. Berarti tidak mungkin kalau dilihat seperti ini. Orang tidak mungkin kalau orang berakhlak untuk mencapai ini dan ini tanpa tahu ini. Ya kan? Dan tanpa belajar dengan ini. Siapa manusia siapa yang paling berakhlak? Nabi Rasulullah SAW. Apa ininya kurang? Nah, itu kan luar biasa beliau. Ya, itu. Case-nya banyak. Sehingga bisa menjadikan seperti ini. Kita case-nya sedikit, ilmunya sedikit, kasusnya sedikit, maunya pinter. Ya mana ya? Iya, maunya langsung ini enak. Iya kan, ayo. Baik, sampai sini apa yang disampaikan? Panduk terus. Berarti siap-siap ada ujian lagi. Iya, makanya itu belajar. Kadang-kadang mengakali ya, dalam tanda kutip ya. Mengakali Allah. Ah, ini yang mengakali Allah, ini luar biasa ini. Ustaz belajar ya kan? Supaya tidak diuji. Ujian jadi ujiannya itu dengan belajar keras itu kan. Ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Seperti disebutkan dalam hadis Allah akan tertawa, hadis qudsi kalau salah, tersenyum atau gimana ketika ada hambanya seperti ini gitu. Yes, inilah kita, ya kan? Ada kok di hadis qudsi. Jadi Allah itu sampai berbahagia, ada kok. Nanti kalau ketemu insya Allah nanti di sini, ya kan? Dengan perilaku hambanya itu loh, tobat ini lagi atau ini apa atau Tobat lagi terus kemudian mengulangi lagi. saya lupa itu ada nanti, insya Allah ketemu nanti hadisnya. Baik, sampai sini mungkin. Dan sebelumnya di sini, dan bergaulah sama manusia, ya kan? Bergaulah sama manusia, tidak. Jadi implikasinya dari sampai kalimat sampai menghapusnya ini, ya kan?
dilanjutkan dengan bergaulah sama manusia. Ini case-nya di situ kan. Kita akan berinteraksi. Semakin kita berinteraksi, pasti akan semakin banyak kejadian. Semakin sedikit kita berinteraksi, berarti semakin sedikit kita gesekan, semakin sedikit kita ada masalah. Ini kan? Kita tidak diperintahkan untuk sembunyi. Tapi dibenarkan bergaul, ya kan? Banyaklah berinteraksi. Karena ini juga mendukung di awal hadis ini. Perilaku ini itu muncul ketika ada ini. Ketika ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi gimana? Ya. Dan rangkaian ini, toh ini tujuannya juga untuk manusia. Uswatun hasanah, akhlakul karimah ini. Ini menyangkut awal pertama. Ini saya nggak tahu hadisnya, cuma ceritanya. Jadi ada memuliakan tamu lah istilahnya. Jadi didatangin tamu, disuguhin, yang makanan itu pas untuk keluarganya aja atau hari itu aja. Oh itu. Terus disuguhkan dengan ruangan remang-remang, dimakan. Terus yang tuan rumahnya ini pura-pura makan dengan dibunyikan sendoknya klutik seolah-olah makan bersama. Padahal nggak ada yang dimakan. Itu yang membuat Allah tertawa. Seperti itu. Ya itulah. Saking usahanya kita sampai seperti itu. Makanya hadis itu kita baca, kita ulangi lagi, saat ini kita ulangi lagi, terus seperti itu. Akhirnya kita banyak nanti masukan-masukan yang bisa kita dapatkan. Lah pengalaman kita di sini itu dikumpulkan di sini. Kita bisa melihat, oh Pak Chandra seperti ini pengalamannya, Pak Budi seperti ini, Pak Manto sebenarnya banyak pengalaman Pak Manto ya. Pengalaman negatif semuanya, Pak. Ya itu. Ya itulah. Terus, nah ini ya sampai sini ya. Jadi tujuannya adalah ini. Berakhlak. Oh, kalau ini berakhlak mulia sampai sini. Artinya membentuk pribadi dulu. Pribadi yang islami. Ya. Baik, mungkin ada tambahan. Gimana? Kita dimintanya iringilah kesalahan dengan kebaikan ini, menganjurkan kita untuk bersegera untuk menutup kesalahan itu dengan kebaikan. Jadi jangan menunda-nunda kesalahan itu karena kebaikan. Jangan menunda-nunda kebaikan untuk mengurangi kesalahan saja. Jadi karena tidak ada yang tahu kapan maut akan menghampiri kita. Dan bertakwalah kepada Allah itu dimanapun berada ini nyambung juga dengan hadis berikutnya yang menjaga Allah dimanapun kalian berada ya. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Intinya kan berarti kita diperintahkan untuk menjaga Allah dimanapun kita berada. Jadi menghadirkan ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aktivitas dan urusan kita. Mungkin itu saya ingat itu kan nggak ada manusia yang luput dari kesalahan. Bagaimana di Al-Quran ya, kalau hadis ya, yang kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina atau bin semua di kita Adam itu bersalah, dan setiap kesalahan dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ketika kita terjatuh pada kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Mungkin agar menutup usia kita itu selalu dengan kebaikan. Jangan sampai menutup usia kita dengan kemaksiatan. Karena pernah dengar juga kan ini yang menentukan kita
di akhirat nanti juga adalah penutupnya. Ada hadis seperti itu, Mas. Mm-mm. Penutupnya seperti apa? Kadang orang selama hidupnya banyak, mungkin yang kemarin juga ya, banyak kebaikan yang seperti seolah-olah jarak dia dengan surga tinggal sejengkal, tapi ternyata Masuk neraka. akhir hidupnya dengan keburukan, kemaksiatan, yang hadis yang pernah kita bahas. Mungkin nyambung juga dengan Ya, itulah. pembahasan sebelumnya, Ustaz. Mungkin kalau gitu, Ustaz. Ya itulah. Ya kita harus berusaha, Bang. Iya kan? Perilaku ini ketambahan jihad, ketambahan lagi tidak cukup jihad, tapi istiqomah. Ini dah. Sederhana sebenarnya Islam itu. Hanya saja kita tingkat penyerahan tingkat penyerahan diri saja kita yang masih kadang-kadang. Ya tadi Pak Budi, ya kan? Ternyata seperti ini, ya sudah. Ya, tingkat kepatuhan kita kan, itu seperti apa kan? Sebenarnya kita sudah punya tuh potensi, ya kan? Saya tahu aturannya, ya kan? Dan saya tahu diri, ya kan? Artinya ya kendaraan saya seperti ini, aturannya seperti itu. Tapi ternyata kalau ada lingkungannya, itu membuat kita, lah di sininya sudah bagus, ya kan? Kejadian ternyata ininya bermasalah, ya kan? Ketakwaan. Kalau kayak Senang jalan terus harus nyalain Bang Arab. Harusnya tahu kan. Ini gimana Dr. tapi kalau kita lihat realita kehidupan kita kan, kalau dalam Islam juga ini Ustaz, kan semua ujian itu kan macam-macam Ustaz, ya kan, ada yang mengarah kepada membentuk perilaku, ada yang mungkin ada juga kan ini juga untuk menghapus dosa-dosa kita dan sebagainya. Meningkatkan derajat juga. Derajat dan sebagainya. Kadang ya kayak misalkan tadi yang singgung-singgung terkait nikah ngebut, ya bisa jadi ujian itu kan tidak selalu untuk ini ya, kadang untuk menghapus dosa-dosa yang atau untuk mengangkat derajat atau derajatnya, atau kan ketika kita ditimpa musibah kita bersabar, itu kebaikan. Ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, itu juga kebaikan. Karena seorang muslim kan berputar di antara itu juga sebenarnya. Benar. Jadi setiap kejadian tuh bisa jadi tidak hanya perilaku, tapi juga ada sisi lainnya ya. Sisi lainnya juga. Iya. Coba kata di malam ya, ketika saya di Gojek itu, Pak Manto foto deket di lerang muter klik. Wah ini Pak Andri ini gimana ini? Ya kan? Nah ya. Ya mana ya? Ya Allah, seperti itulah pelajaran, banyak pelajaran. Oleh karena itu, ketika ada diskusi mana yang diutamakan, ini menarik ini pokoknya. Di saat ini, di era sekarang ini, mana yang diutamakan? Istighfar atau hamdalah? Ya, sama-sama utama ya, kita hanya cari dengan lingkungan kita seperti itu, mana dengan keadaan kita, lingkungan kita, bagaimana kita menyikapi, ya kan? Lebih dulu mana sebenarnya? Lebih banyak lisan kita itu diharuskan lebih banyak mengucap apa? Dua-duanya bagus ya. Tergantung apa yang di. Lah ya, pokoknya kita itu kembali pada diri kita masing-masing. Kalau saya kok cenderung pada istighfar. Ya Allah, ini enggak bisa. Ini salah langkah juga, ini seperti itu. Istighfar aja. Sementok istighfar Pak Manto ya. Kan? Bagaimana coba istighfarnya Pak Manto?
ketika mencetak baca nih, iya kan? Gereja ini, nyetak Karena waduh. baik, alhamdulillah. Ya, sedikit demi sedikit kita berusaha mengkorelasikan antara ilmu yang kita dapatkan dengan kejadian. Karena janji Allah itu pasti benar. Kalau kita mensyukuri itu dengan apa? Dengan mengambil pelajaran. Pelajarannya macam-macam, kita bisa salah, kita benar. Dengan introspeksi seperti ini. Insya Allah ada hadiahnya nanti Allah. Ya dari Allah. Karena dengan mensyukuri itu kita akan ditambah nikmatnya. Terus seperti itu. Ya kan? Jangan khawatir. Walaupun terlambat. Pertama kita mesti ini terlambat, biarin. Nanti Allah akan ngatur di belakangnya. Yang penting sekarang saya tunduk. Entah nanti cucunya tidak direwelkan, ya kan? Bisa bangun pagi. Seperti itu ya Pak Manta ya. Seperti itu Pak Budi nanti ditenangkan bosnya, ya kan? Ditenangkan dirinya. Kan sesuatu yang susah kadang-kadang berpikir kita untuk mendamaikan diri lu susah. Ya kan? Sedikit tambahan lagi. Kemarin sehari itu saya didampingi oleh 3 profesor terkait dengan metodologi penelitian. Yang satu profesor sudah senior. Saya tahu kalau beliau ini agak, ya mungkin karena literatur beliau yang lama ya. Saya pegang literatur baru. Mau saya bantah itu loh. Si Dokter Andri jangan. Sama temen saya, Joko, iya pokoknya. Seperti itu. Gitu ya. Ya gimana lagi ya seperti itu. Nanti aja itu bagiannya kita. Oh ya sudah, ya kan. Ya menempatkan diri ya seperti itu kan, kita mendamaikan diri. Itu salah itu. Itu sudah enggak relevan atau ada yang terbaru. Bukan ada yang terbaru dari itu. Ini teorinya. Jadi sudahlah. Seperti itu. Mendamaikan diri sendiri kadang kondisi kalau isinya enak ngomong ya ini ketika itu ya itu. Nah itu kita kan berharapnya Allah mengatur kita di saat-saat seperti itu, ya kan? Dimana di kita itu banyak lepasnya kan, seperti itu. Lampu merah, kan ya lampu merah. Kalau seperti ini kita bisa gampang untuk mengatur. Tapi ketika seperti itu kita berharap Allah nanti yang ngatur. Ya Manda ya, itu baik. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.